UEFA maupun FIFA tidak melakukan tindakan untuk membendung harga-harga pemain yang sudah membludak. Nggak ada salary cap. Nggak ada aturan-aturan. Financial fair play aja diinjek-injek. Dilanggar-langgar ya. Dilanggar kiri kanan. Kita nyatat juara UCL tuh AC Milan paling terbanyak banyak. kedua, nomor 7. Dulu, iya. 7 kali. Dulu iya. Tapi dulu. Memang Inggris nggak juara. Tapi empat besar selalu ada tim Inggris. Jadi ada yang salah dengan pembinaan Italia, dengan sepak bola Italia, sehingga mereka itu benar-benar merosot. Dan gue melihat masih belum bangkit. Liverpool 6 kali, MU 3 kali, Ya. Forest 2 kali, Arsenal jangan nyari yang nggak ada ya. Ya. Chelsea 2 kali. Sabar, ntar Arsenal tripit. UCL. Mimpi kali ya. Nah, mimpi gratis kan? Mimpi gratis. Ya, sampai ketemu lagi kita. Jumpa lagi dalam Jas saya bersama saya dan Koci. Gue pakai Los Ros. Los Ros itu artinya tau gak? Bahasa Spanyol, The Red. Yalah, tim kita lah. The Red itu Liverpool. dong. Liverpool. CS lah. Namanya teman tuh kan ada teman berkompetisi ya, Koci? Iya dong. Iya dong, iya dong. Lo hidup kan gak sendiri. Teman baik itu bukan teman yang cuman hura-hura. Hura-hura doang. Pada saat ada diskusi ribut apa. Ada juga yang teman kerja yang ngebully. Contohnya Ari Lasso gitu kan. Iya. Ari Lasso emang kampret itu. Kalau Liverpool kalah, gue bully dia nggak pernah dibalas sama dia. Sekali menang aja dia langsung keluar-keluar itu. Ari lo diomongin. Gue harus ketemu, ntar kita ada janjian pas Lebaran, pas puasa. Oke. Gue mau bikin konten sama dia. Gue bully itu. Oke, Koji, kita ngomongin tentang sekarang lagi ramenya UCL dan Eropa ya. Ya. European League. Jadi menurut saya agak menarik ya. Kita punya daftar 10 juara UCL 10 tahun terakhir, Coach. Gitu lah ya. Ya. Dua terakhir Bayern, kemudian Real Madrid, Barcelona, Real. 5 Tripit kali tuh loh, ya. Real. Liverpool, Bayern Munchen, Chelsea, Real. Jadi dalam periode 10 tahun terakhir itu Real itu menang 5 kali. Ya. Ya, dan kemudian ada Bayern 2 kali, 7. Ya. Dan tim Barcelona sekali, tim Inggris, Chelsea, Liverpool sekali. Coach, ini kalau kita perpanjang, memang ya kita tahu ya La Liga itu memang terseok-seok. Bukan liga yang utama, tetapi mereka rata-rata powerful ya, hebat banget di liga UCL. Gini. Gimana kita Ranking liga itu dapat poin berdasarkan tim yang bermain di Eropa. Oke? Ya. Yang main di Eropa biasanya Barca, Madrid hampir selalu main sama tim lainnya. Atletico, Sevilla, Villarreal dan Villarreal. tim lainnya biasanya itu nggak perform. Maka dari itu mereka benar-benar diangkat sama Barca, Dua tim Madrid. ini. Ya, dua tim terutama ini. oleh Real. Ya. Bertahun-tahun berada di rank 1 karena Real 5 kali juara. Cuman pada saat Barcelona sudah menurun, kan berapa tahun terakhir Barcelona menurun. Ya. Artinya poinnya udah berkurang, nggak bisa digendong Madrid terus. Maka dari itu yang naik Inggris. Memang Inggris nggak juara, tapi empat besar selalu ada tim Inggris. Karena tim yang main itu selalu memberikan poin. Jadi ibarat ya Inggris lebih banyak yang kuat, sementara di La Liga cuman Barca sama Madrid. Nah, Italia juga gitu. Italia bertahun-tahun diangkat sama Juve. Ya. Pada saat Juve turun, ranknya ikut turun juga. AC Milan juga oke. AC Milan itu pertama kali dari setelah 11 tahun mereka masuk ke perempat final. Hanya perempat final loh, bukan final. Perempat final harus nunggu 11 tahun. Tapi dulu kan kita nyatat juara UCL tuh AC Milan paling terbanyak banyak. Kedua, nomor 7. Dulu, iya. 7 kali. Dulu iya. Tapi dulu. Dulu kan kita juga tahu bahwa jaya-jayanya sepak bola itu Serie A. Iya. Semua pemain hebat dari zamannya seluruh dunia Michel bermain Platini, semua. Boniek, Zidane, itu semua ke Italia. Gullit, Van Basten. Tapi kita juga tahu setelah tahun 2000-an pelan-pelan menurun Italia. Sampai sekarang nurun terus. Nggak Iya, bangkit. ada Klinsmann ya. Iya. Karena semualah.
Italia itu kena pukul pada saat Eropa mengalami krisis keuangan, sehingga pemilik-pemilik klub itu keteteran dari sisi finance, dijual-jualin. Krisis keuangan tahun berapa? 98 kali ya? Iya, kira-kira gitu ya. Wah, dulu gila. Dan pemain Italinya gila, Coach. Zaman itu pemain lokalnya tuh gila. Iya, just name it lah. Pemain lokalnya gila. Betul, ya kan? betul. Maldini. Pemain lokalnya, dan Italia kan sempat berapa kali juara Eropa, juara dunia. Tapi akhir-akhir ini udah 2 kali beruntun nggak ikut Piala Dunia. Itu kan sesuatu banget. Jadi ada yang salah dengan pembinaan Italia, dengan sepak bola Italia, sehingga mereka itu benar-benar merosot. Dan gue melihat masih belum bangkit. Karena banyak pemain bagus, itu ujungnya pindah semua ke liga lain. Dan sekarang liga lain. Liga Italia menampung pemain-pemain tua, pemain-pemain pinjaman. Iya. Dan kalau seandainya mereka ambil pemain tua, banyak buangan dari Inggris kan? Iya. Artinya, termasuk tempat ini yang harusnya diisi oleh anak muda. Betul. Kesempatan mestinya. Kesempatan. Ya. Harusnya mereka mending berkorban 3-4 tahun, 5 tahun, nggak ambil pemain tua-tua, kasih kesempatan kepada pemain muda. Kayak Osimhen sekarang muncul ya dari Napoli. Ya. Nah, Osimhen muncul, tahun depan akan pindah lagi. Ya, betul. Jadi pada saat ada 1 tahun lalu De Ligt pindah juga. Jadi yang bagus-bagus ini akan pindah-pindah. Nggak apa-apa, Coach. Dapat duit gede, beli pemain muda yang baru dong, investasi mesti begitu dong, Coach. Harusnya begitu, tapi gue nggak ngerti. Somehow mereka lebih suka ambil pemain afkiran yang umurnya 30 plus. Gratisan kalau bisa dari La Liga, dari Inggris, dari IPL. Jadi kalau begini terus, gue nggak ngelihat Serie A akan segera bangkit. Terus sebaliknya, Coach, kenapa tim-tim dari Liga Inggris susah sekali juara? Fakta membuktikan. Gue punya catatan ya. Tim Inggris tuh yang pernah juara, Liverpool 6 kali, MU 3 kali, Forest 2 kali, Arsenal jangan nyari yang nggak ada ya. Chelsea 2 kali. Sebentar, Arsenal tripit. Mimpi kali ya. Nah, mimpi gratis kan? Mimpi gratis. Bebas, mimpi gratis. Tuh, Coach ya. Real 14 kali, AC Milan 7 kali, Bayern, Liverpool 6 kali, Barca 5, Ajax 4. Gue bisa jawab. Inter, Manchester 3 kali. Juve, Benfica, Porto, Chelsea, Nottingham Forest 2 kali. Arsenal nggak ada. Jangan nyari yang nggak ada. Betul, jangan nyari yang nggak ada, setuju. Jadi jawabannya is very simple. Apa? IPL yang kita kenal itu bangkitnya mungkin baru 15-20 tahun terakhir. Setuju. Ya. Sebelumnya kan Liga nomor 4 kali. Sebelumnya itu nggak terlalu ngetop. Dan mereka nggak tarik pemain-pemain hebat. Mereka hebat di negaranya. MU benar-benar bangkit setelah Ferguson masuk, era Ferguson. Kenapa? Setelah Liverpool 30 tahun baru juara, selisih cuma 1 trofi loh. Artinya, sebelum 30 tahun itu disapu bersih sama Liverpool. MU enggak. Baru setelah itu era Ferguson, baru MU mengejar ketertinggalan belasan tahun. Sehingga sekarang era Ferguson selesai, selisih cuma 1 atau 2 trofi, dikit lah. Nah, 30 dan 29. Sebelumnya, MU itu Liga Inggris itu bukan liga utama. Iya, setuju. Tapi karena somehow secara marketing mereka lebih hebat untuk menginvestasi jangka panjang. Contoh. Mereka berinovasi ya. Contoh, mereka punya stadion sendiri. Betul. Italia nggak punya. Italia dulu sepak bola Italia hanya mainan untuk orang-orang kaya itu. Image. Kalau lu kaya, lu konglomerat di Italia, lu harus punya klub bola. Ya. Sementara di Inggris, pelan-pelan menjadi industri. Termasuk Berlusconi waktu Coach, malah dipakai untuk kepentingan politik kan ya? Sangat amat Berlusconi itu. Sementara di Inggris sadar bahwa kalau mereka maju, mereka harus membuat ini lebih menjadi industri. Masuklah, semua punya stadion, ngutang kiri kanan agar punya stadion sendiri karena itu income untuk sementara di Italia yang punya tuh municipalnya ya? Kotanya ya kan gitu ya? Sama kayak di kita lah. Punya Pemda. What can you expect? Nggak bisa dimaksimalkan. Lu sewa di situ. Nggak bisa nggak ada extra income. Nah, habis itu masuk pelan-pelan investor dari luar. Ke Inggris. Baru masuk investor luar,
masuk pemain-pemain dari luar. Karena mereka punya duit untuk mereka pelan-pelan punya duit. Ya. Masuk investor dari luar, masuk pelatih-pelatih dari luar. Terbaik dunia. Terbaik di dunia. Nah, baru Inggris rank 1. Itu baru 2 tahun terakhir loh. Sebelumnya La Liga yang rank 1. Sementara di La Liga kan dari dulu memang Barca Madrid. Ya, itu yang akhirnya membosankan juga ya. Apalagi Barca punya masalah keuangan dan sebagainya. 5 tahun terakhir bisa bilang Barca menurun. Ya. Madrid masih stabil di atas. Nah, Inggris ini meningkat terus. Itali nggak melihat titik terangnya. Ya. Kita bisa melihat titik terang walaupun terpuruk kalau ada perubahan signifikan dari sisi komersial, dari sisi technical. Ya. Nah, itu pun gue tidak lihat. Makanya gue selalu bilang pelatih Itali rata-rata itu bapuk. Kelihatan dari permainannya. Ya. Dan bahwa sekarang sekali-sekali lolos oke-oke aja, tapi ini kan lebih ke kebetulan. Dan mereka lawan tim-tim ecek-ecek sering kalah kok di Eropa. Maka dari itu Inggris 2 tahun terakhir dan kedepannya feeling gue 10 tahun ke depan akan tetap kuat. Inggris terus. Ya. Kecuali di La Liga ada perubahan signifikan. Contoh TV rights. TV rights itu sekarang dipegang Barca sama Madrid. Itu mereka boleh jual sendiri. Nah, sisanya itu dibagi rata. Maka dari itu pada saat ATM juara, itu TV rights-nya masih lebih rendah dibanding nomor 20 di Inggris. Di Inggris. Waktu itu kalau misalnya QPR. Kan nggak make sense. Satu Liga Belanda itu cuma 80 juta. Lebih rendah daripada rank 20 di Inggris. Ini satu liga. That's why kedepannya tim-tim ini harus berubah. Munchen sudah mengatakan, Karl-Heinz Rummenigge sudah mengatakan bahwa ini harus ada perubahan. Barca, Madrid juga merasa nggak bisa mereka berdua terus. Kalau di La Liga lahirlah jual TV rights-nya 25 tahun si CVC itu. Digadaikan ke depan. Ya, kayak gitulah. Inilah yang gue bilang, gue setuju dengan ESL. Karena ESL menghasilkan duit yang cukup rata untuk tim besar. Hanya konsepnya harus lebih bisa diterima oleh masyarakat. Ya, nah, itu PR-nya. Iya, itu PR-nya. Konsep lagi digodok. Duit yang mereka terima jauh lebih besar daripada Champions League. Kalau mereka bermain di ESL, mereka tidak main di Champions League, tapi main di liga lokal. Jadi harusnya visible, bisa. Bukan mereka liga lokal mereka tinggalkan, tidak. Tapi tidak main di UCL, hanya main di ESL. Karena mereka dapat income sangat besar. Kenapa gue setuju itu? Karena UEFA maupun FIFA tidak melakukan tindakan untuk membendung harga-harga pemain yang sudah membludak. Nggak ada salary cap. Nggak ada aturan-aturan. Financial fair play aja diinjek-injek. Dilanggar-langgar ya? Dilanggar kiri kanan. Sama tim kayak PSG, City, sekarang Chelsea. Nasser ada di pengurus. Nasser ada di pengurus UEFA. Jadi itu kan konflik of interest, Coach. Gap ini akan tambah besar. Nah, ini yang ingin dihindari oleh Barca, Madrid dan Juve. Biar gapnya nggak terlalu besar, lebih kecilnya karena pembagian lebih rata. Biar mereka bisa beli pemain. Bisa hidup semua. Ada salary cap, ada batasan gaji yang boleh diberikan kepada pemain. Itu tidak dilakukan oleh UEFA, FIFA sehingga industri ini jadi liar. Yang kuat punya duit, dia akan survive. Yang nggak punya duit dolar minyak, matilah. Itu mati. Kecuali orang kayak Todd Boehly, kayak Abramovich. Apalagi sekarang Saudi masuk Newcastle. Qatar mungkin mau beli MU. Kedepannya kita nggak tahu. Mungkin apa yang terjadi? Perang duit lah ini. Mungkin Kuwait masuk, Oman masuk. You name it lah. Duit di situ beredar kan banyak. Yang beli Newcastle itu kan BUMN, pemerintah. Apakah nggak ada orang-orang kaya di Saudi? Kan banyak juga. Banyak banget. Bisa juga mereka beli-beli nanti. Nah, ini udah nggak bisa dibendung. Nggak sehat. Ini udah tidak sehat. Kalau partikulir harus fight dengan duit negara. Ini salah satu alasan kenapa gue dukung ESL. Gak bisa nonton Piala Dunia? Gak guna nih? Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP? Pakai Next Parabola aja.
Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Gue dengar 2025 katanya udah mau di-announce, Coach. Mungkin, Akan dimulai. tergantung siapa yang mau gabung atau Ya. tidak. Karena Walaupun yang kemarin pertama gagal ya. gagal. Karena sosialisasinya buruk. Ya. Mereka agak arogan. Nah, di situ kan mereka belajar. Dan di pengadilan Spanyol, mereka sudah menang ISL. Mereka hanya pengen bilang bahwa sepak bola itu bukan milik FIFA. FIFA hanya regulator. Jadi, semua orang boleh menyelenggarakan event sepak bola. Terserah klubnya mau milih ikut FIFA, UEFA, atau ikut badan lain. Dan Nggak terserah harus fansnya juga ISL. mau nonton yang mana ya kan? Terserah fansnya. Dan kayak di tinju lah. Tinju kan ada Asosiasi banyak banget. asosiasi WBA, WBC, IBF, ada yang lain-lain lah. Ya, exactly. Kan terserah kita mau ikut mana. Itu harusnya di sepak bola juga begitu. Jangan semua dimonopoli sama FIFA dan UEFA. Pada saat monopoli terjadi, cenderung penyelewengan keuangan, penyelewengan power, kekuasaan. Tentu korup. Dan itu terjadi sampai masuk penjara dan lain-lain. Ya. Dan ini juga gue tidak begitu impress dengan Infantino. Gue lihat Infantino ini pelan-pelan juga ke arah ke sana. Ya. Apa yang dia lakukan dengan Qatar, nanti dia bilang jangan kaget kalau Saudi jadi tuan rumah. Because of the money, ya. Ya, kalau Saudi jadi tuan rumah, gue sama sekali nggak anti Saudi. Tapi mainnya di bulan Desember. Ngerusak jadwal lagi. Iya kan? Karena di summer bulan Juli nggak mungkin main di situ. 55 derajat. Udah Mungkin, Coach. Forget it lah. Dia bisa bikin stadion pakai AC semua. Bukan masalah pemainnya. Penontonnya lu bilang. Fansnya. Iya. Fansnya itu jauh lebih banyak. 1,5 jutaan datang. Bagian kipas angin aja. They will die. They will die. Ya, For ya, sure ya, mereka akan mati kalau ada yang mati kalau dibikin bulan Juli. Nah, inilah menunjukkan bahwa FIFA itu nggak peduli dengan Yang dia kan, dengan sepak si bola. presiden bilang kan, dia nyari duit. Nyari duit. 3 tahun itu tanpa Piala Dunia mereka impas, rugi, Iya, iya. untung gedenya pada saat Iya. waktu Piala Dunia. Makanya dibikinlah Piala Dunia antar klub sekarang. 2024, Iya. 25, I don't know lah. 25. Dibikin setahun sebelum Piala Dunia. Piala Dunia kan 26 di Amerika, Meksiko, Kanada. 25 itu antar klub. Kalau dulu kan cuma pemenang Asia, pemenang Oceania, pemenang Latin, Interkontinental. pemenang Eropa. Iya, itu cuma 8, 9, 10 tim. Sekarang benar-benar kayak Piala Dunia konsepnya. Seperti apa gue nggak tahu. Jadi seperti Piala Dunia ada 6-8 grup, Menarik satu sih. grup 4 tim, tapi klub. Menarik sih. Tapi klub. Ya, menarik atau enggak? Kalau dibilang menarik, oke, gue masih bisa terima. Iya, pastilah. Tapi yang gue nggak bisa terima, ini pemain bukan robot. Mereka butuh istirahat. Mereka butuh istirahat. Ya buanglah salah satu liga yang ada lah. Ya, gue nggak tahu apakah ini akan merusak kualitas dan lain-lain. Ya. Karena istirahat itu Penting. itu udah sangat penting, dan itu berapa pemain besar itu udah mengkritik. Kevin De Bruyne, Busquets, siapa itu udah mengkritik. Masalah kebugaran ya. Iya, kita ini udah diperkosa, udah bukan kayak manusia lagi. Ya. Jadwal terlalu padat. Jadi Coach, kita lihat ya bahwa prestasi bola. Kalau kita lihat Inggris bagaimana mereka naik kelas ya. Ya. Dari Liga nomor 3, nomor 4. Dulu kan orang tuh Itali, Ya, La Liga ya, ya kan, ya, Bundes ya, malah ya, lebih top ya, tuh. ya, ya, Sekarang Indonesia. Kalau versi saya Coach, mungkin saya pernah ngulang ya. Karena waktu itu saya sportcaster. Ya. Saya kerja di RCTI dan SCTV. Waktu pemiliknya kan sama kata Coach. Pada saat mereka memisahkan sportnya, RCTI Sport dengan SCTV Sport berpisah, mereka berbagi itu. Mereka punya 3 sport. 1 NBA, 2 Liga Itali, 3 Liga Inggris. Tahu nggak? Saudara tua RCTI ngambil Liga Itali. Liga Italia, betul. Iya. SCTV itu dikasih NBA bonus Liga Inggris. Bonus. Bonus. Nggak usah bayar. Oh, mainnya nggak menarik balik. Kick and rush gitu kan ya? Iya, iya, Kick iya, and rush. Nggak menarik. Tahun 90-an itu ya? Iya, ya 90 medio lah. Tapi saya selalu bilang, dan ini banyak dicatat orang. Kenapa Liga Inggris menjadi baik? 1, mereka punya manajemennya luar biasa. Iya. You harus ngaku IPL itu keren banget. Iya. Nomor 2, mereka memindahkan jam tayang ke prime time-nya Asia. Asia, ya. Karena mereka tahu penonton paling banyak itu Di Asia. Asia. Ya. Dan itulah yang terjadi. Karena duitnya banyak, TV right-nya naik, merchandise naik, mereka bisa beli.
pemain-pemain hebat dan itu terbaik. Sebenarnya bukan dari TV rights, tapi dari merchandise. Merchandise ya semuanya lah. Karena TV termasuk iklan yang di... Enggak. Gue pernah baca report ya. Jadi TV rights itu 80% itu dari Eropa. Bukan dari Asia. Oh, kalau itunya, iya. Ya, hanya TV rights. Ya. Karena mereka itu punya pay-per-view. Ya. Dan pay-per-view itu bisa 200 ribu satu match. Nah, kalau merchandise, ya itu gue sama percaya. value iklan, Koci. Value Karena iklan. yang nonton Ya, itu betul. miliaran Ya. orang, ratusan juta orang. Ya. Makanya mereka bisa naikin harga masang rate spotnya iklan, seenak-enak dia ya. ya. Termasuk yang di lapangan tuh. Ya. Bot. Ya. Dulu Garuda ada di sana di Liverpool ya. Ya. Wah, saya tahu berapa bayarnya. Sekarang banyak perusahaan Asia juga masuk. Negara. Ya. Ada Rwanda lah, ada apalah gitu. Kenapa? Karena Liga Inggris itu paling banyak ditonton orang. Karena Rwanda presidennya fans Arsenal. Oh gitu. Makanya dia. Siapa sih itu? Jadi nyesel gue ngomong. Gue pikir fans Arsenal cuma Piers Morgan doang. Enggak. Jadi begitulah. Jadi menurut saya semoga kita belajar. Nah, saya pernah selalu ngeritik. Kenapa Liga Italia dari nomor 1 menjadi nomor 4, nomor 5? Terlalu arogan orang Italia itu. Terlalu arogan. Mereka merasa negara bangsa nomor 1 dulu Romawi, Iya kan, mereka merasa paling hebat. Tapi gue masih make sense gini. Kalau kita lihat yang terjadi di dunia, mobil-mobil terhebat itu dari Italia. Italia, Lamborghini, Ferrari, makanan terhebat di keliling spaghetti dunia ya, pizza itu Italia. Kopi Italia. Desainer baju Italia. itu Italia. Orangnya cakep-cakep ya kan? Banyak sekali yang membuat mereka bangga atau sombong. arogan atau sombong apa. Ya. Cuman sepak bolanya itu menurun. Ya. Karena itu alasannya. Sesimpel itu. Sama Coach gue pernah ini alasan. Karena gue orang TV ya. Saya adalah orang TV production. Lu lihat stadionnya Italia itu semua gede-gede itu. Saya pernah ke San Siro, Coach. Saya pernah ke yang Roma ya, gede-gede. Apa yang terjadi, Coach? Olimpico. Naruh kameranya nggak bisa deket. Oke. Ya, sementara Liga Inggris ada yang cuma 17.000. Lu lihat dong, Coach. Orang mau tendangan penjuru aja susah kan? Ya. Apa yang terjadi? Kameranya dekat itu yang membuat gambar view-nya lebih bagus. Lebih personal dong. Iya. Karena bola itu sekarang kalau lu lihat mainnya cuman jarak jauh full shot aja. Itu kan kayak nonton PlayStation, Coach. Iya. Ini setiap ngegolin ada muka dengan teknologi spider cam itu yang membuat ada kedekatan antara pemain. Ya. Karena menangkap ekspresi. Jadi a lot of thing kalau kalau ngebahas itu luar biasa. Oke, Coach, kita ngelihat. Ternyata dulu Belanda dahsyat banget ya, zaman Johan Cruyff ya. Pernah tripit ya. Ya, dulu sepak bola itu kan masih belum terlalu komersial ya. Iya. Jadi belum banyak pemain yang main di luar-luar. Sehingga Belanda salah satu ya pelopor modern football, total football. Dan di situ mereka menguasai dan yang ada 70-an itu kan Ajax ya. Tapi Feyenoord juga pernah menang. Walaupun setahun sekali dua kali. PSV Eindhoven ya. Kalau PSV setelah itu tahun 80-an. Dia pernah menang semua. Iya. Tapi tahun 70-an itu dikuasai sama Feyenoord dan Ajax. Yang benar-benar merajalela. Bintang-bintang enggak? Johan Cruyff. Ya, Rob Rensenbrink. Neeskens. Johnny Reps, ya. Youngblood situ ya. Youngblood juga. Jebunnya. Ya. Wah, gila pemainnya. Banyak. Maka itu Belanda 2 kali masuk final Piala Dunia kan. Van de Kerkhoff. 74 dan 78. Van de Kerkhoff. Arihan segala macam situ. Arihan juga itu tahun 70. Gila lu, gua hafal lu nama-nama itu. Betul. Itu memang masa jayanya Belanda. Cuman setelah sepak bola pelan-pelan menjadi komersial, di situ Belanda ketinggalan. Karena penduduknya memang sedikit kan? Ya. Sangat sedikit, jadi TV rights menurun, rate iklan menurun. Pada saat sepak bola menjadi benar-benar komersial, dikomersialkan oleh Sepp Blatter, jadi Belanda mulai tertinggal terus. Ya, keteteran. Maka dari itu mereka setiap tahun harus jual pemain untuk survive. Tapi tetap aja ada, walaupun belum tentu pemain asli Belanda. Betul, tapi mereka tetap bisa ngikuti. Sekarang Belanda itu setelah Big Four itu Prancis kelima, Portugal, Belanda ketujuh loh. Sekarang ini. Jadi dan selisih Portugal sama Belanda nggak jauh-jauh amat. Dalam arti Belanda sudah mendekati dengan tiap tahun menjual banyak pemain. Mereka tetap dengan penduduk cuma 17 juta, mereka tetap bisa perform. Itu kan sebuah prestasi. Terus jangan lupa eranya Ruud Gullit ya. Tahun 80 Frank Rijkaard, Van Basten Mark Overmars.
Yang bermain justru di luar Belanda ya, Coach ya? Setiap tahun itu hampir selalu ada generasi yang bagus lah. Cuman ada generasi gap yang menurun dan itu semua negara mengalami itu. Cuman sekarang memang generasinya nggak terlalu bagus. Semenjak generasinya Van der Vaart, Wesley Sneijder, Robben, Van Persie. Itu semenjak generasi Arjen itu bilang Robben, 2010 lah bisa bilang terakhir. Ini mengalami penurunan. Makanya 2018 nggak ikut Piala Dunia kan. Nah 2002 pelan-pelan bangkit. Ada beberapa pemain muda sekarang di bawah Koeman. Gue sih cukup optimis ya. Ronald Koeman. Ya, gue cukup optimis dalam arti mungkin mereka nggak juara tapi mereka bisa bersaing di papan atas Eropa dan kita berharap Piala Dunia lebih tinggi lah pencapaian Belanda ya. Dengan pelatih juga bagus, Louis van Gaal gitu. Mereka kan kalahnya adu penalti. Jadi di bawah Van Gaal itu mainnya nggak bagus, tapi nggak pernah kalah. Nggak pernah kalah. Kalahnya cuma adu penalti. Kayak lawan Argentina. Ya kalau kita tahu penalti itu kan lebih ke luck. Untung-untungan. Faktor lucknya gede. Faktor psikologi. Ya betul. But that's why gue bilang sih, gue yang pernah tinggal di Belanda, besar di Belanda, gue bangga dengan pencapaian di sepak bola ya. Kita nggak bahas sektor lain. Di sepak bola gue belajar banyak dari Belanda. Dan banyak hal yang sangat bagus yang gue coba sampaikan di sini. Jadi bahwa sepak bola itu harus kita enjoy, bukan cuma menang kalah. Tadi gue ditanya sama produser kita, kalau gue sana fans Leicester, di mana pada saat mereka juara, tapi mainnya tiap minggu jelek, counter lah, bertahan, untungan, gue nggak happy. Gue mending setiap minggu main bagus, tapi ujung-ujungnya nggak juara. That's okay. At least gue selama semusim terhibur. Karena kita nonton bola untuk menghibur diri Untuk menghibur. Iyalah. Betul. Kalau nggak terhibur, mending gue nonton Netflix. Karena waktu gue kan habis. Bikin langganan ini itu. Dan ini yang I try to influence my members, my viewers ya. Di Just Talk bahwa whatever lu fans apa, MU, Liverpool itu bebas. Betapa pentingnya memainkan football yang menarik untuk penonton. Karena mereka datang bayar. Betul. Pay per view. Betul. Menghabiskan waktu kalau gitu. fans-fans ini nonton semua match, mereka bisa belajar. Nggak hanya fans MU hanya nonton MU. Nggak suka banget dengan tim-tim yang parkir bis betul. Mengharapin kemenangan gitu. Dan fans sepak bola itu adalah penggemar sepak bola. Artinya semua match. Dan disitulah kita harus mengedukasi mereka bahwa gue nonton, bahkan akhirnya gue kembali nonton Madrid. Gue pengen lihat perubahannya apa. Selama Modric, Kroos dicadangin, nggak konsisten. Sekali-sekali main bagus banget, tapi berapa kali juga main jelek. Gue coba menonton Serie A. Yang bikin gue menarik, sekali-sekali Inter, lebih sering Napoli. Enak ditonton. Ya. Bahkan AS Roma-nya Mourinho, sekali gue tonton, mainnya juga bagus. Nah, ini yang kita sebagai pengamat, pengamat bola, ya kita pengen apalagi ini hobi gue, gue cari duit di sini, gue nonton bola itu bukan siksaan. Itu untuk gue nonton bola sebuah entertainment, bikin gue happy. Hidup lo enak banget ya. Lo nyari duit banyak lagi dari gue bersyukur. Banyak itu relatif. Gue bersyukur dengan posisi gue sekarang bahwa gue bisa mencari duit dari hobi gue. Sekarang lo berapa jam seminggu coach nonton bola coach? Wah, banyak. Hampir semua lo harus tonton ya? Nggak harus, tapi gue suka. Kalau nggak bagus gue nggak tonton. Cuman gue nonton banyak match. Sekarang yang lo tonton tim mana coach? Di luar Arsenal ya? Di Liga Inggris? Oh banyak. Itu match kayak contoh ya, seandainya Brighton ketemu Fulham, itu gue tonton. Pasti menarik ya? Iya, kecuali overlapping dengan MU Arsenal City. MU Arsenal City, Chelsea Liverpool pasti gue tonton. Pasti gue tonton. Arsenal lo berdoa menang, yang lain lo doain kalah ya? Enggak, gue enjoy the game. Spurs gue males nonton karena mainnya memang nggak tertarik. Brighton gue bilang main bagus. Jadi gue sekarang lebih sering nonton Brighton sama Fulham. Fulham juga menarik. Newcastle gue nggak suka mainnya. Kenapa? Terlalu pragmatis. Bener-bener it's not my style. Maka dari itu gue bilang, di saat orang hura-hura dengan Newcastle, gue bilang enggak.
Ini tim akan merosot. Gue yakin akan merosot. Karena udah tahu ya. Iya, karena berdasarkan permainan dan berdasarkan kualitas pemain. Gue lebih bilang Brighton itu akan end up di atas Newcastle. Brighton lebih. Oh iya? Brighton itu lebih fresh mainnya. Beneran lebih fresh. Lebih enak ditonton. Fulham pun lebih enak ditonton. Palace? Tahun ini. Palace enggak. Gue nggak suka. Leeds so-so, lumayan. Tapi Palace itu salah satu tim yang gue nggak suka juga. Terus kita tuh dikritik coach karena kita membahas terlalu banyak Liga Inggris. Menurutku ya karena this is number one league. Karena penontonnya paling banyak. Dan paling bagus. Apa yang harus gue ceritain tentang Serie A? Iya. Timnya. Ini gue kasih pesan kepada kalian fans Serie A ya. Gue tidak mau meremehkan any club. Tapi gue sarankan lo coba sekali-sekali kalau lo merasa diri lo pengamat, penonton sepak bola, penggemar sepak bola, fans sepak bola, lo coba sekali-sekali nonton IPL. Baru lo bisa lihat, lo ilmu bola lo segini aja, lo tetap bisa menikmati sepak bola daripada Serie A. Bener, Serie A yang main gak usah tim kecil, tim gede lah, AC Milan, Lazio atau apa. Inter itu ups and down, kadang main bagus, kadang jeleknya minta ampun. Iya. Yang benar-benar konsisten bagus itu cuma Napoli. Tahun ini. Ya kan? Di bawah Spalletti. Atalanta pernah naik juga ya coach. Atalanta main bagus, cuman tahun ini mereka tidak punya kualitas pemain yang bisa menjalankan. Karena berapa pemainnya dijual ya? Terlalu banyak dijual. Atalanta 5 years ago itu very nice untuk dilihat. Itu gue masih ingat. Itu gue selalu tonton. Iya. Ada Ilicic, ada itu pemain Argentina yang tua itu pokoknya 5 tahun lalu gue sering nonton Atalanta karena mainnya enak. Tapi tahun ini sistemnya tidak berubah, kualitas pemainnya berubah, sehingga sering sistem ini nggak jalan. Tapi Gasperini agak kepala batu, cuman kalau dia dapat pemain yang bagus, itu mainnya enak. Itu sangat tidak Itali, Atalanta itu sangat tidak Itali. Sama kayak Lazio, nggak Itali. Napoli, nggak Itali. Milan masih main Itali. Banyak otot. Juve sangat tidak konsisten juga. AS Roma nggak konsisten juga. Maka dari itu kelihatannya seru. Padahal serunya karena mereka nggak konsisten. Dan karena permainannya is very poor. Permainan mayoritas di Serie A itu memang jelek. Gerasa gerusuk karena zaman dulu fansnya banyak, jadi mereka ingin nonton klub masing-masing. Tapi kalau penggemar sepak bola yang menikmati olahraga sepak bola, itu nggak suka. Lo ngerasain coach, kalau kita ketemu ya di luar, lo fans mana? Jadi kalau dia ngomong, oh gue Juve, gue AC Milan, pasti umurnya tua-tua banget ya coach ya? Iya. Penggemarnya kalau AC Milan nggak begitu, Juve ya? Iya, jadi anak-anak muda gitu memang larinya ke Liga Inggris ya. That's why fanbase mereka Liga Inggris terbesar lah, itu fakta lah. Viewers gue juga mayoritas Liga Inggris. Liga Inggris. Gitu. Bundes itu menjadi nggak menarik, kenapa? Karena sistem mainnya emang nggak menarik ya coach. Kayak dulu kita nonton kick and rush-nya Inggris kah? Menarik. Bundes itu sangat menarik. Cuman somehow gue nggak ngerti juga salahnya marketingnya itu. Kalau gue bilang salah marketing. Karena Jerman mungkin kaku gitu ya. Enggak, mereka tidak invest dalam mempromosikan Bundesliga. Tidak invest, tidak inovasi juga menurut gue. Tidak inovasi. Iya. Tapi kalau kita lihat, Anda tadi bahas soal Camwork-nya itu bagus loh. Stadionnya bagus, fansnya fanatik, semua stadion hampir selalu penuh. Selalu penuh, iya. Iya. Beda dengan Italia. Italia itu banyak tim-tim yang menengah ke bawah itu banyak yang kosong. Tapi di Bundes selalu penuh. Merata, gue tahu. Jamnya pun juga jamnya mungkin bentrok sama Liga Inggris sering. Iya. Jadi kalah di situ. Kedua, kalau gue lebih ke marketingnya. Dan persaingannya tidak merata, coach. Kalau timnya yang menang Bayern terus, capek juga nontonnya. Betul. Cuman, ya betul. Itu. Kalau Liga Inggris itu dahsyatnya kan, muter ya. Kecuali terakhir-terakhir juaranya sering City. Tapi nggak gampang City jadi juara. Itu pengaruh juga. Kalau 11 tahun beruntun mungkin Munchen bisa jadi juara terus. Tapi Bundesliga itu cukup enak untuk ditonton. Hanya feeling gue, kalau gue bilang sih marketingnya, mereka itu tidak bisa menggrab pasaran Asia. Mereka hanya menyiarkan. Kalau lokal dahsyat ya, gue tahu ya.
paling banyak penontonnya tuh Bundesliga. Dan gue itu sejarah coach, gue udah baca juga bahwa setiap tim di Bundesliga itu milik masyarakat tuh. Ya. Untuk melakukan perubahan itu nggak gampang. 50+1. Iya, tidak boleh nama perusahaan muncul, nggak boleh gitu. Betul. 50% plus 1 kan. Ya. Jadi itu milik masyarakat, milik komunitas lah ya. Ya sama kayak Barca sama Madrid lah. Itu kan punya masyarakat, bukan punya Laporte atau Perez. Enggak, bukan. Kalau La Liga kenapa menurut lo menurun coach? Dari demikian hingar-bingar. Sama juga. Pembagian TV rights itu nggak imbang. Jadi klub-klub bawah nggak bisa spend. Akibatnya begitu ya. Nanti dengan CVC ini mungkin gapnya akan lebih kecil. Ya cuman kita nggak tahu apakah itu di atas kertas tujuannya CVC kan itu. Cuman kita nggak tahu seperti apa. Jadi betapa komersialisasi itu menjadi penting untuk menghidupkan liga ya. Karena good game akan menghasilkan penonton yang banyak akan menarik iklan dan sponsor. Dan iklan sponsor itu akan membuat penghasilan klub menjadi banyak, penghasil klub banyak bisa beli pemain hebat-hebat. Begitu ya coach? Ya, karena 90% praktis, minimal 90% income dari klub itu untuk gaji pemain. Iya. Itu edan itu. Jomplang ya. Makanya kalau dibilang income Barca contoh 800 juta, income MU 800 juta setahun itu kan dahsyat. Iya. Tapi profit bersih itu 10 juta. 4 juta dari sisi bisnis itu nggak make sense. Kadang-kadang defisit. Ya, kita kalau punya perusahaan minimal 10% untung setahun. Ya kan kalau bisa lebih. Ini kalau cuma 10 juta dari 800 juta berapa itu? Cuman 1%. Tapi 1% lebih nggak make sense. Tapi mereka invest di sepak bola karena value-nya meningkat. Nomor 1, nomor 2, mereka akan dapat personal branding yang baik sebagai pemilik klub. Betul. Siapa yang kenal Glazer, coach? Iya, betul. Siapa yang mau kenal Glazer? Betul. Siapa yang kenal? Siapa milik Arsenal yang Yahudi itu? Iya, siapa yang mau kenal? Iya, betul. Roman, bayangin tuh. Iya. Roman Abramovich. Roman itu yang paling gila mendapatkan siapa? Cuman gubernur dari sebuah provinsi di Rusia. Wah, everybody knows Roman ini. Kalau mau cari nama ya harus beli klub Liga Inggris. Beli klub Liga Inggris. Makanya Qatar beli. Iya. Saudi dan kemudian kita kenal Nasser, iya kan? Gara-gara itu. Betul. Ya, jadi menurut saya, mari kita belajar lah. Ini kan kita ketum PSSI baru nih. Ya. Bagian nama running kita berharap PSSI udahlah. Sebagian toko kuncinya udah diangkat nih coach. Tapi kan yang menjalankan kompetisi kan PT LIB nih coach. Ya. Kita berharap PT LIB-nya juga bisa. Ya, PSSI harus punya peran bekerja sama dengan LIB. Gue sempat bicara sama Teddy, Pak Teddy-nya Persib, dan beliau menjelaskan banyak soal income, soal izin dan lain-lain. Nah, kalau Persib ini kan kalau gue bilang soal iklan endorse itu nggak perlu dipikirkan karena banyak sekali. Fanbase-nya besar. Fanbase-nya besar. Dan cowok dan cewek loh. Ya, cuman betul. Persib penggemar ceweknya banyak coach. Betul. Paling banyak katanya. Tapi kan ini jadi nggak imbang. Nah, Pak Teddy ini punya impian bagus untuk coba mengangkat tim-tim lain, membantu tim-tim lain agar sepak bola jadi industri, karena potensi sepak bola itu luar biasa. Untuk di Indonesia. Hanya sampai detik ini tidak menjadi industri. Ini salah satu tugas dari Erick Thohir. Tugas dari klub-klubnya mengikuti Persib, Bali United dan lain-lain yang pelan-pelan menjadi komersial, industri, dan fansnya harus bisa ngikutin itu juga. Tugas paling berat itu adalah mengedukasi penonton. Iya, betul. Ya kan, cukuplah apa yang terjadi pada Kanjuruhan ya, coach ya. Dan nggak bisa hanya disalahkan PSSI, ini salah klub juga. Salah sama-sama lah. Saya fans juga. Keamanan, fans juga, yang punya klub, banyak yang pengurus salah, stadion, betul. segala macam. Coach, saya mendapatkan satu hal tetap dibahas orang. Pada saat saya Siapa Berani, saya waktu itu ngundang fans 5 klub, berapa tahun yang lalu, itu sampai sekarang diceritain. Bayangin fansnya Persija sama Persib berantem di studio. Wah, mengerikan coach. Jadi semoga kita fanatik boleh lah ya. Saya pikir Inggris dulu kan terkenal banget dengan vandalisme, tapi bukan fanatik, rivalitas itu harus ada. Harus di situ yang membuat kita semangat gitu. Tapi rivalitas tidak harus dikorelasikan dengan kekerasan. Kekerasan. Iya.
Nah, kekerasan ini harus dihilangkan. Tapi rivalitasnya harus tetap ada. Dan yang penting, ini saya tahu banget nih, saya nggak nyiri soal menang kalah itu biasa. Lu kalau mau menang terus nggak usah main. Iya. Atau lu pilihlah tim-tim yang jelek-jelek aja. Selama yang memainkan manusia, tetap pasti ada kalahnya. menang kalah. Arsenal sama City nggak jauh juga, 5 poin. 5 poin. Anything can happen. 2 kali kalah, Selesai. udah selesai. Ya. Asal City menang terus. Asal City menang terus. MU pun masih punya peluang. Liverpool masih ada peluang. Doain yang di atas lu kalah terus. Dan lu menang terus. Lu lawan kalah, kita ikut kalah, nggak ngubar juga. Itu yang membuat bola menjadi menarik. Thank you, Koji. Oke. Ya, thank you juga Next Parabola sudah mendukung acara ini. Keren nih Next Parabola. Next Parabola ini apalagi untuk penggemar bola. Fokus ke sepak bola, sangat membantu mempromosikan sepak bola. Ya. Jadi kalau kalian lagi ragu atau apa, jangan ragu untuk pilih Next Parabola. Sebagai penggemar bola ya. Sebagai penggemar bola, kalau mau nonton semua match. Tapi mereka nggak bola doang loh. Oh enggak, ada basket, ada macam-macam, banyak lah. Penggemar olahraga dan penggemar sinetron dan lain-lain, silakan pakai Next Parabola. Ya. Dan dia sangat luar biasa mendukung Coach Justin. Just talk. Oke, kita jumpa lagi dalam episode mendatang. Ya, salam sepak bola, bukan salam olahraga lagi.